Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam nih ke dalam sebuah konsep yang sangat fundamental ya dalam dunia Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering banget kita dengar disingkat Aswaja. Nah, Anda kan udah berbagi beberapa kutipan sumber yang menarik yang minta kita kupas tuntas soal pengertiannya, sejarahnya gimana, terus cara berpikirnya, sampai siapa sih representasi utamanya dalam teologi. Jadi misi kita kali ini jelas ya, membongkar dan memahami intisari Aswaja ini bareng-bareng, berdasarkan materi yang ada di depan kita. Siap? Yuk, kita langsung mulai aja. Tentu saja, siap. Memahami aswaja ini penting banget ya. Bukan cuma karena ini menyangkut keyakinan dan praktik bisa dibilang mayoritas umat muslim di dunia, tapi juga ini tuh kayak ngasih kita jendela gitu buat ngelihat gimana sih pemikiran keagamaan Islam itu berkembang, terus berdialog, dan ngebentuk dirinya secara historis. Sumber-sumber yang Anda kasih ini fokusnya ke definisi dasar, terus perjalanan sejarahnya yang wah menarik banget, sama kerangka berpikir atau metodologinya yang khas itu. Bakal jadi pembahasan yang kaya ini insya Allah. Deh, apa sih sebetulnya makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kalau kita coba bedah ya secara bahasa gitu, ahl itu kan artinya bisa keluarga, kelompok, atau pengikut ya. Terus as-sunnah, nah ini merujuk ke jalan, tradisi, ajaran spesifiknya ya pasti ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Lalu al-jamaah, itu artinya perkumpulan atau komunitas. Dalam konteks ini seringnya dipahami sebagai komunitas para sahabat Nabi dan generasi awal yang ngikutin mereka. Jadi kalau digabung gitu aja secara harfiah bunyinya kayak pengikut ajaran Nabi dan jalan komunitas sahabatnya. Kedengarannya cukup lurus ya di awal. Betul. Pemahaman harfiah itu titik awal yang bagus. Tapi, nah ini, ketika kita masuk ke ranah istilah atau terminologi, apalagi dalam sejarah pemikiran Islam, maknanya jadi lebih spesifik dan berlapis gitu. Secara istilah, aswaja itu merujuk pada golongan umat Islam yang secara konsisten, ya, pegangannya teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagaimana dipahami dan diamalkan oleh para sahabatnya, terutama, nah ini penting, Khulafaur Rasyidin. 4 khalifah pertama itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tepat. Nah, yang juga penting dicatat nih, seiring berkembangnya berbagai aliran pemikiran teologi, atau kita kenal sebagai ilmu kalam, dalam sejarah Islam, istilah aswajah ini kemudian secara lebih spesifik lagi nunjuk ke kelompok yang ngambil posisi teologis moderat. Posisi ini seringkali didefinisikan sebagai ya jalan tengah lah di antara berbagai pandangan yang waktu itu dianggap ekstrim. Utamanya sebagai respons terhadap aliran kayak Mu'tazilah yang sangat menekankan rasionalitas atau ya kelompok lain yang punya pandangan beda soal kepemimpinan dan teologi. Oke. Jadi ada dimensi historis dan teologisnya ya, yang bikin ini lebih dari sekedar, ikut tradisi aja gitu. Ini sebuah sikap, sebuah posisi teologis yang terdefinisi. Tepat sekali. Posisi moderat ini kemudian secara institusional dan intelektual itu diwakili oleh dua madhab teologi besar, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau kita ngomongin aswaja dalam konteks ilmu kalam, sering banget yang dimaksud ya pengikut kedua madhab ini. Ini bukan cuma label, tapi identitas teologis yang lahir dari, pergulatan pemikiran yang intens pada masanya. Menarik banget. Ini langsung nyambung nih ke bagian sejarahnya. Gimana sih Aswaja ini terbentuk dan berkembang? Sumber Anda nyebutin ada 2 fase utama. Fase pertama, masa Nabi dan sahabat. Anda bilang tadi di sini letak menariknya. Gimana tuh? Ya, fase pertama ini unik banget. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, aswaja itu ya hakikatnya Islam itu sendiri. Islam dalam bentuknya yang murni sebagaimana diajarkan dan dipraktikkan Nabi, terus diikuti para sahabat. Waktu itu belum ada kebutuhan buat istilahnya ngelabelin iri sebagai aswaja. Kenapa? Ya karena belum ada perpecahan teologis yang signifikan, kayak yang muncul belakangan. Konsepnya sih udah ada secara implisit ya, soal pentingnya ikut sunnah Nabi dan jalan para sahabat. Ini sering dikaitin sama hadis yang cukup terkenal, di mana Nabi kan menubuatkan perpecahan umatnya jadi banyak golongan, dan beliau menyatakan bahwa golongan yang selamat, Al-Firqah Najiyah itu, adalah mereka yang ngikutin jalan beliau dan para sahabatnya. Ma'ana alaihil ya'um wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku jalani hari ini.
Jadi di masa awal ini Aswaja itu ya mainstreamnya Islam itu sendiri. Oke, oke, itu kondisi idealnya ya. Nah, terus apa yang terjadi di fase kedua? Fase pembentukan mazhab teologi ini? Nah, di fase kedua inilah istilah Aswaja mulai mengemuka secara eksplisit. Jadi semacam identitas kelompok pemikiran ilmu kalam. Ini terjadinya terutama di awal masa dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-8 ke-9 Masehi lah. Periode ini kan ditandai dengan maraknya penerjemahan filsafat Yunani, terus berkembangnya berbagai aliran pemikiran dalam Islam, termasuk tadi itu Mu'tazilah, berbagai kelompok Syiah, ya, dan aliran-aliran lainnya juga. Konteks sosial politiknya juga lagi dinamis banget waktu itu. Ada dukungan penguasa ke kelompok tertentu, perdebatan publik yang sengit, dan ada kebutuhan untuk merumuskan doktrin Islam secara lebih sistematis gitu. Anda nyebut Mu'tazilah tadi sebagai salah satu pemicu utama ya. Apa sih persisnya yang bikin mereka dianggap ekstrim sampai memicu respons Aswaja ini? Ya, Mu'tazilah ini kan dikenal sangat menekankan peran akal, rasionalisme lah, dalam memahami agama. Sebenarnya ini bukan hal buruk ya, ansih. Tapi, dalam beberapa isu teologis kunci, kayak soal sifat-sifat Tuhan, status Al-Quran itu makhluk atau bukan, soal kehendak bebas dan takdir, pandangan mereka itu dianggap oleh banyak ulama lain udah melampaui batas. Ada kekhawatiran gitu kalau penekanan yang berlebihan pada akal ini bisa sampai pada titik menafsirkan atau bahkan mengesampingkan teks suci Al-Quran dan hadis atau nas kalau dianggap nggak sejalan sama logika rasional murni versi mereka. Nah, ini yang bikin resah kalangan ulama yang pengen jaga keseimbangan antara akal, dan wahyu, nakal. Oke, jadi sebagai respons terhadap dinamika ini, muncullah tokoh-tokoh yang mencoba merumuskan jalan tengah itu ya. Tepat sekali. Muncullah figur-figur brilian yang berusaha membela apa yang mereka yakini sebagai akidah Islam yang otentik, tapi sambil tetap pakai argumentasi rasional yang kuat juga, buat jawab tantangan zaman. Mereka inilah yang kemudian diakui sebagai peletak dasar teologi Aswaja yang sistematis. Dua nama yang paling menonjol yang jadi rujukan utama sampai sekarang itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, wafat sekitar 936 Masehi di Baghdad, sama Imam Abu Mansur al-Maturidi, wafat sekitar 944 Masehi di Samarkand. Keduanya ini ngembangin sistem teologi yang koheren, yang kemudian dikenal sebagai madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, sejak saat itu, dalam diskursus teologi Islam Sunni, Aswaja secara spesifik sering banget diidentikan sama pengikut kedua madhab ini. Wah, ini menarik loh soal Imam Al-Asy'ari. Konon katanya beliau sendiri dulunya pengikut Mu'tazilah ya. Itu pasti sebuah peralihan intelektual yang, wah, signifikan banget. Ya, kisah itu sering disebut dalam biografinya. Beliau dikabarkan berguru sama tokoh Mu'tazilah terkemuka bertahun-tahun, sebelum akhirnya secara terbuka, berdebat gitu ya sama gurunya, dan menyatakan pandangan barunya. Pandangan yang lebih menekankan otoritas nas, tapi tetap menghargai peran akal. Ini nunjukin betapa dinamisnya perdebatan saat itu, dan gimana posisi Aswaja ini lahir dari pergulatan intelektual yang mendalam, bukan cuma reaksi defensif aja. Penamaan dan identifikasi Aswaja ini muncul karena memang ada kebutuhan mendesak waktu itu untuk mendefinisikan sebuah jalan tengah yang otentik dan kokoh di antara berbagai arus pemikiran yang saling bersaing. Ini upaya sadar untuk melestarikan pemahaman Islam yang diyakini sesuai sama generasi awal, nabi dan sahabat, tapi dengan artikulasi teologis yang mampu menjawab tantangan zamannya. Paham, paham. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam mesinnya Aswajah ini. Metode berfikirnya atau manhaj al-fikir. Sumber Anda kan menyoroti beberapa prinsip kunci nih yang jadi ciri khasnya, dimulai dari moderasi atau tawasud. Bisa kita elaborasi lebih jauh soal ini? Tentu. Manhaj al-fikir Aswaja ini memang sangat menekankan karakter moderat dan seimbang. Ada beberapa pilar utama yang sering disebut, seperti yang ada di sumber Anda ya. Pertama itu tawasud. Ini sering diterjemahin moderat atau ambil jalan tengah. Tapi penting nih dipahami, ini bukan berarti lembek atau kompromistis loh dalam hal akidah pokok. Lebih tepatnya, ini sikap menghindari ekstremisme, tataruf. Baik yang ke kanan, terlalu kaku atau literalis, maupun yang ke kiri, terlalu bebas atau rasionalis. Ini komitmen pada keadilan dan proporsionalitas dalam berpikir dan bertindak. Contohnya nih, dalam menyikapi sifat Tuhan. Aswaja itu nolak antropomorfisme ekstrim.
yang menyerupakan Tuhan banget sama makhluk, tapi juga nolak penafian total sifat-sifatnya. Jadi, di tengah-tengah. Lalu yang kedua, tawazun atau keseimbangan. Ini kedengarannya mirip ya sama moderasi, tapi apa bedanya nih? Tawazun itu lebih spesifik tentang menjaga harmoni antara berbagai aspek yang seringkali kelihatan berpasangan atau bahkan kayak berlawanan gitu. Yang paling fundamental ya keseimbangan antara dalil nakli, yaitu wahyu, teks Al-Quran dan hadis, sama dalil akli, argumen rasional atau akal. Aswaja itu nggak nolak akal, tapi juga nggak mendewakannya di atas wahyu, keduanya dipakai secara harmonis. Contoh lain, tawazun itu keseimbangan antara urusan dunia sama urusan ukhrawi, akhirat, antara hak individu sama kewajiban sosial, antara spiritualitas dan rasionalitas. Bayangin aja kayak lagi jalan di atas tali, perlu fokus dan penyesuaian terus-menerus biar nggak jatuh ke salah satu sisi. Gitu kira-kira. Oke, analogi yang bagus itu. Prinsip ketiga adalah tasamuh atau toleransi. Nah, ini gimana dipahaminya dalam konteks aswaja? Tasamuh. Ini sikap lapang dada dan menghargai perbedaan pandangan. Terutama, dalam masalah-masalah cabang atau furu'iyah, yaitu isu-isu hukum atau praktek ibadah yang bukan bagian dari pokok akidah, keyakinan dasar. Aswaja itu ngakui adanya keragaman pendapat yang sah di kalangan ulama dalam masalah furu'iyah ini, selama masih dalam koridor metodologi yang diakui. Contohnya ya, perbedaan dalam detail gerakan sholat antar mazhab fikih. Tasamuh ini juga meluas ke konteks sosial dan budaya, yaitu kemampuan buat hidup bareng secara damai sama kelompok lain yang beda keyakinan atau latar belakang, selama nggak ganggu prinsip dasar agama. Oke, selanjutnya ada i'tidal, yang artinya adil dan tegak lurus. Betul. I'tidal ini komitmen untuk selalu berlaku adil dalam segala situasi, baik pas menilai orang lain, ngambil keputusan, maupun dalam interaksi sosial. Ini juga berarti teguh dan lurus dalam megang prinsip kebenaran yang diyakini, gak gampang goyah oleh kepentingan sesaat atau tekanan dari luar. Keadilan ini dianggap sebagai buah dari keseimbangan, tawazun, dan moderasi tawasud tadi. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini kan konsep umum ya dalam Islam, apa sih kekhasan aswajah dalam memahaminya? Kekhasannya itu terletak pada caranya, cara pelaksanaannya. Aswaja menekankan banget bahwa upaya ngajak pada kebaikan, ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, mungkar, itu harus dilakuin dengan cara yang bijaksana, bil hikmah, dengan nasihat yang baik, wal mau'izatil hasanah. Dan kalaupun perlu berdebat, ya dengan cara yang terbaik. Wajadilhum bilatihya ahsan, sesuai petunjuk Al-Quran. Artinya, ya hindari cara-cara kekerasan, paksaan, atau caci maki. Penekanannya pada pendekatan yang persuasif, edukatif, dan santun, sesuai sama kondisi dan kapasitas masing-masing orang juga. Oke, jadi kelima prinsip ini, tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal, amar ma'ruf, nahi mungkar dengan cara bijak, ini ngebentuk kerangka berpikir aswaja ya? Terus gimana mereka menerapkan ini dalam menggali hukum atau memahami ajaran? Terutama soal keseimbangan akal dan wahyu tadi itu. Nah ini nyambungnya erat banget sama metodologi pengambilan hukum, istinbat al-hukum, dan pemahaman teks atau nas. Aswaja secara umum ngikutin hierarki sumber hukum yang standar ya. Al-Quran sebagai sumber primer, diikuti hadis atau sunnah Nabi, terus ijma, konsensus para ulama yang otoritatif, lalu kias, penalaran analogis. Nah, peran akal di sini diakui penting banget, tapi posisinya itu sebagai alat bantu buat memahami nas, bukan sumber hukum independen yang bisa ngalahin nas. Akal itu dipakai buat menafsirkan teks, memahami konteksnya, melakukan kias, mempertimbangkan kemaslahatan atau maslahah, dan yang paling penting, buat nerapin prinsip jalan tengah, tawasud, dan keseimbangan, tawazun, tadi dalam menghadapi situasi nyata. Jadi akal itu nggak dibiarin liar tanpa panduan wahyu, tapi juga nggak dimatikan fungsinya. Ini upaya sistematis lah buat menghindari jebakan literalisme yang kaku di satu sisi, sama rasionalisme liberal yang kebablasan di sisi lain. Paham. Sekarang gimana keseimbangan itu diupayakan secara metodologis. Nah, ini membawa kita ke representasi teologis utama aswaja yang udah Anda sebut-sebut tadi, madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ayo kita lihat lebih dekat. Dimulai dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dulu. Tadi kan udah bisinggung ya soal latar belakangnya yang unik itu. Iya. Imam al-Asy'ari Wahad 936 Masehi ini figur sentral banget. Seperti tadi dibahas ya, beliau awalnya pengikut Mu'tazilah
tapi kemudian bertobat secara intelektual dan ngembangin teologinya sendiri. Sistem teologi Asy'ariyah yang beliau bangun ini berusaha keras mendamaikan warisan pemikiran rasional dengan kepatuhan pada teks suci. Penekanan utamanya itu pada kemahakuasaan Tuhan dan otoritas wahyu, nas, sebagai penentu utama kebenaran dalam isu-isu akidah yang fundamental. Akal, dalam pandangan Asy'ariyah, fungsinya penting banget, tapi perannya lebih sebagai alat buat memahami, menjelaskan secara rasional, dan membela kebenaran yang udah ditetapin sama wahyu. Jadi akal itu bantu mengartikulasikan dalil-dalil wahyu dan ngejawab keraguan atau sanggahan dari kelompok lain. Mazhab ini berkembang pesat banget dari pusatnya di Irak, terus nyebar luas ke Suriah, Mesir, Afrika Utara, sampai ke kita di Nusantara ini. Jadi pandangan teologis mayoritas di banyak wilayah. Oke, terus gimana dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, WW944M? Beliau kan hidupnya sezaman ya sama Al-Asy'ari, tapi di wilayah beda. Di Samarkand, Asia Tengah. Apa sih kekhasan mazhab Maturidiyah ini? Imam Al-Maturidi ini juga seorang raksasa intelektual. Sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara akal, dan wahyu, nakal. Prinsip dasarnya sangat sejalanlah sama Asy'ariyah, yaitu mempertahankan akidah Ahlussunnah dari penyimpangan. Tapi, kalau kita lihat nuansanya nih, berdasarkan kajian para ahli, mazhab Maturidiyah ini seringkali dianggap ngasih porsi atau penekanan yang sedikit lebih kuat pada peran dan kapasitas akal dibanding Asy'ariyah. Meskipun ya, wahyu tetap jadi landasan primer yang nggak tergoyahkan. Misalnya nih, salah satu pandangan yang sering dikutip dari Maturidiyah itu adalah bahwa kewajiban dasar untuk mengenal adanya Tuhan itu bisa dicapai manusia lewat potensi akalnya, bahkan sebelum risalah atau wahyu sampai ke dia. Tentu ini bukan berarti akal bisa nyiptain syariat atau detail ajaran agama ya, tapi akal dipandang punya kapasitas inheren buat ngenali Sang Pencipta. Nah, rincian soal sifat Tuhan dan cara ibadah ya tetap mutlak. Sumbernya dari wahyu. Oh, jadi ada perbedaan nuansa ya? Misalnya soal sejauh mana akal bisa berfungsi independen sebelum datangnya wahyu. Sumber juga nyebut ada beda pandangan soal qada dan qadar, takdir ilahi versus kehendak bebas manusia. Nah, apakah perbedaan-perbedaan ini fundamental sifatnya? Para ulama aswaja umumnya nganggep perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ini lebih bersifat variasional aja. Atau dalam tataran detail istilahnya lafziyah, bukan perbedaan substantif yang bikin salah satunya keluar dari lingkup aswajah. Keduanya sama-sama tujuannya jaga kemurnian ajaran Islam dari paham-paham yang dianggap ekstrim atau nyimpang pada masanya. Sama-sama berupaya mempertahankan doktrin sesuai pemahaman salafus soleh, generasi awal Islam yang soleh, Nabi, sahabat, tabi'in. Inti akidah mereka sama kok, meyakini keesaan Tuhan, sifat-sifatnya, kenabian Muhammad SAW, kitab suci, hari akhir, takdir. Nah, mazhab Maturidiyah ini berkembang pesat di wilayah Asia Tengah, Turki, anak benua India. Dan secara historis seringkali jadi panduan teologis buat para pengikut mazhab fikih Hanafi, salah satu dari 4 mazhab fikih utama Sunni. Kalau keduanya begitu dekat dan sama-sama diakui sebagai representasi aswaja, kenapa perlu ada 2 mazhab teologi utama ya? Apa signifikansinya gitu ada 2 ini? Nah, ini pertanyaan bagus. Keberadaan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini justru nunjukin adanya ruang untuk keragaman intelektual, ikhtilaf tanawuk yang sehat dalam kerangka besar aswaja itu sendiri. Mereka itu bukan 2 kubu yang saling perang secara fundamental, lebih kayak 2 ekspresi regional dan intelektual dari upaya yang sama, merumuskan akidah Islam secara sistematis, moderat, dan berbasis dalil. Perbedaan nuansa tadi mungkin mencerminkan konteks perdebatan lokal yang mereka hadapi, atau ya penekanan metodologis yang sedikit beda aja. Secara kolektif, keduanya ngebentuk benteng teologis bagi mayoritas umat muslim Sunni selama berabad-abad. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia nih, seperti yang disinggung di sumber Anda, mazhab Asy'ariyah kan secara eksplisit jadi rujukan akidah utama buat organisasi Islam terbesar di sini, Nahdlatul Ulama, NU. Ini nunjukin betapa mengakar dan berpengaruhnya warisan teologi ini. Oke. Jadi coba kita rangkum sedikit ya apa yang udah kita gali sejauh ini. Dari penelusuran kita berdasarkan sumber-sumber Anda, aswaja itu ya intinya adalah komitmen buat setia ngikutin jejak Nabi Muhammad SWW dan para sahabatnya dalam memahami dan mengamalkan Islam. Secara historis, istilah ini jadi lebih kuat sebagai identitas buat formulasi teologis yang ngambil jalan tengah, moderat,
utamanya sebagai respons terhadap berbagai aliran pemikiran lain, dengan dua tokoh sentral, Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Terus metode berfikirnya, manhaj al-fikrnya, itu khas banget dengan penekanan pada prinsip-prinsip kunci kayak moderasi, tawasud, keseimbangan, tawazun, toleransi tasamuh, keadilan iktidal, dan pendekatan bijak dalam amar ma'ruf, nahi mungkar. Semuanya berpusat pada upaya nyelarasin otoritas wahyu, nakal, sama peran akal. Gimana? Apa ringkasan ini cukup mewakili? Wah, saya rasa itu merangkum esensinya dengan sangat baik. Kita sudah lihat akarnya, sejarah kemunculannya sebagai respons dialektis, prinsip-prinsip metodologisnya yang menekankan keseimbangan itu, dan dua representasi teologis utamanya. Lengkap. Sip. Nah, sebagai penutup nih, biasanya kan kita sisakan satu pertanyaan atau pemikiran ya buat Anda bawa pulang dan renungkan. Baik, boleh. Mengingat seluruh pembahasan kita tentang aswaja ini, ya terutama penekanannya yang begitu kuat pada prinsip tawasud, moderasi, dan tasamuh, toleransi, prinsip-prinsip yang seperti kita lihat tadi, lahir dari pergulatan intelektual yang kompleks di masa lalu sebagai upaya nyari dan mempertahankan jalan tengah yang otentik. Ada satu pertanyaan reflektif nih yang mungkin menarik buat Anda pikirkan. Bagaimana menurut Anda prinsip-prinsip historis aswaja ini, moderasi, keseimbangan, toleransi, keadilan, bisa diterapkan atau mungkin justru menghadapi tantangan-tantangan baru yang unik ketika kita mencoba memahami dan menavigasi lanskap informasi modern yang Anda hadapi sehari-hari? Kita kan hidup di era di mana informasi itu melimpah ruah, seringkali sangat terpolarisasi, penuh narasi yang saling tabrakan, dan gampang banget memicu sikap ekstrem. Nah, gimana semangat tawasud dan tasamuh yang usianya udah berabad-abad ini bisa tetap relevan atau bahkan jadi semakin penting dalam menghadapi banjir informasi dan polarisasi di zaman digital ini? Ini mungkin melampaui materi sumber kita secara langsung ya, tapi bisa jadi jembatan antara pemahaman historis dan relevansi kontemporer buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Gimana kira-kira? Sebuah pertanyaan reflektif yang sangat relevan ya di zaman sekarang. Terima kasih banyak sudah berbagi sumber-sumber ini dan menemani kami dalam penelusuran mendalam tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini. Semoga pembahasan kita ini memberikan Anda pemahaman yang lebih jernih, lebih kaya, dan lebih bernuansa ya tentang konsep penting ini. Dari akar maknanya sampai manifestasi teologisnya. Sampai juga di pembahasan kita berikutnya.